Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita pada hari ini diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas. Bab 2, perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 2. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ketiga, praktek perlindungan dan penegakan HAM atau hak asasi manusia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum, terdiri dari perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kondisi masyarakat menjadi kacau, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, peran advokat dalam penegakan hukum. Yang pertama, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara
untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum bermasyarakat. 2. Mengamankan kebijakan penegak hukum. 3. Mengawasi peredaran barang cetakan. 4. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki yang pertama, integritas, kedua, berkepribadian tidak tercela, 3. Jujur, 4. Adil, 5. Profesional, dan 6. Berpengalaman di bidang hukum. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. 2. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. 3. Tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. 4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan klaimnya. 5. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klaim, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. Yang pertama, dilarang mendiskriminasi klaim. 2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klaimnya, kecuali undang-undang menentukan lain. 3. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 4. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Praktek perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. 2. Partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. 1. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. A. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Lingkungan keluarga, melanggar perintah orang tua. Menonton acara televisi sampai larut malam. Lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam, mengganggu tetangga. Lingkungan bangsa dan negara, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melakukan korupsi. B. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi norma agama. Dosa, sanksi norma kesusilaan, malu, merasa bersalah. Sanksi norma kesopanan, dikucilkan, cemoohan. Sanksi norma hukum, denda, penjara. 2. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, mentaati perintah orang tua. Yang kedua, saling membantu antar anggota keluarga. Yang ketiga, melindungi anggota keluarga. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, membantu teman. Kedua, melindungi teman dari perundungan.
Yang ketiga, mentaati peraturan sekolah. Sekian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.